Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah, masih semangat Bapak Ibu? Ya, untuk menambah semangat kita, coba kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Bisa ya? Tepuk semangat. Berdiri boleh. Oke, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaliwangi, Bapak Suyatno. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, rekan sejawat SD Negeri 2 Kaliwangi yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Saya diberi tugas untuk mendiseminasikan atau mempresentasikan atau sharing di Bapak Ibu. Selain awalnya tugas untuk memenuhi tugas saya di sini, saya mempunyai harapan agar nanti setelah kegiatan ini kita mendapatkan wawasan atau bisa bermanfaat untuk kita semua, diterapkan di sekolah kita sesuai dengan impian sekolah kita ini Bapak Ibu, sesuai visi misi yang ada di sekolah kita. Ya, untuk lanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak, gitu ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan siswa kita? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Coba yang setuju angkat tangan, dan yang tidak setuju tetap diam. Setuju? Oke, Pak Riz berarti tidak pernah beri hukuman kepada anak-anak di Pak Riz? Untuk pendapatnya saya tidak setuju. Oke. Kadang ada penolakan hukuman. Oke. Saya tidak setuju. Oke, terima kasih Pak Riz. Nanti untuk jawabannya kita simpan sendiri nih Bapak Ibu. Kita lihat nanti setelah kegiatan ini kita tahu hukuman itu baik apa tidak untuk siswa kita. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul? Oke, kita simpan dulu ya. Untuk yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju semua ya? Ya, kita simpan lagi. Untuk yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Ya, kita simpan jawabannya. Nanti setelah kegiatan diseminasi ini kita akan menemukan jawaban yang terbaik. Apakah jawaban kita sudah tepat atau belum? Nanti kita ada jawabannya di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab ya Bapak Ibu. Ya, bisa terjawab untuk pertanyaan yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang positive mindset atau pikiran positif di sini.
Yang pertama tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang akan diwujudkan itu kira-kira nilai yang baik atau buruk Bapak Ibu? Nilai-nilai yang baik atau positif tentunya. Nilai-nilai positif itu contohnya apa saja Bapak Ibu? Bu Sri, nilai positif apa ya Bu Sri? Nilai-nilai positif yang dapat disiplin ya. Untuk Bu Ismi, jujur. Pak Limber, iya, nilai disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli, empati, toleransi Bapak Ibu, itu termasuk nilai-nilai positif. Ya, banyak sekali hal-hal nanti dari nilai-nilai yang kita terapkan ke dalam nilai budaya positif Bapak Ibu. Di sini ada beberapa konsep atau strategi apa saja sih yang dapat kita terapkan untuk mewujudkan nilai-nilai budaya positif di sekolah kita? Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang mungkin tadi Bapak Ibu sebagian besar sudah membuat di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas. Sudah membuat nih Bapak Ibu. Ya, untuk yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam itu, menurut Bapak Ibu, yang paling asik itu yang mana Bapak Ibu? Yang paling asik atau yang menurut Bapak Ibu paling baik itu yang mana? Dari keenam itu? Yang berhubungan. Ya, segitiga restitusi ya Pak Riz. Ya, Bapak Ibu sebenarnya mungkin sudah menerapkan, namun kita tidak tahu namanya, nggih. Nanti kita bahas bersama-sama. Sekarang di sini saya punya permainan. Cobalah buka. Nanti dalam permainan ini kita harus berpasangan. Bu Sri gak ada pasangannya. Cari pasangan sendiri nanti ya Bu Sri. Pasangannya sama bayangan ya Bu Sri. Ya, untuk cobalah buka di sini. Nanti Bapak Ibu bayangkan di tangan Bapak Ibu ada suatu benda yang sangat berharga. Silakan Bapak Ibu bayangkan ya, di tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Nah, benda itu silakan Bapak Ibu genggam sekuat mungkin. Ya, jangan sampai terlepas. Nanti untuk teman yang satu bangku dari Bapak Ibu mencoba untuk membukanya dengan sekuat tenaga, dengan bujuk rayu, dengan paksaan, seperti itu ya Bapak Ibu. Terserah, yang penting tangan dari teman Bapak Ibu itu bisa terbuka dan berusaha untuk mengambil benda tersebut. Sekarang kita coba Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu. Ayo Pak Riz, genggam tangannya. Bayangkan di tangan Bapak Riz ada benda yang sangat berharga. Ya, sudah digenggam Bapak Ibu? Ya, sekarang silakan Bapak Ibu berusaha untuk melepas genggaman dari teman Bapak Ibu. Salah satu melepas, nanti bergantian. Jangan sampai terlepas, silakan dibujuk rayu atau dipaksa, terserah Bapak Ibu. Jangan dibuka, ini punyaku sebenarnya. Bisa nggak tidak? Silakan yang punya dipertahankan sekuat mungkin. Bu Sri nggak ada pasangannya ya Bu Sri. Bisa membuka, ya Bu Sri bisa membuka genggamannya. Bu
Ibu akan membuka kepalan atau genggaman tangan Bapak Ibu oleh teman yang meminta. Apakah akan membuka? Tadi? Karena di dalamnya ada barang berharga milik kita. Apakah akan dibuka? Tidak ya Bu Ismi. Kenapa tidak mau membukanya Bu Ismi? Takut kehilangan barang berharganya Bu Ismi ya. Ya, karena kita punya barang berharga harus kita pertahankan, jangan sampai terlepas nih Bapak Ibu. Terus kira-kira mungkin apa tidak Bapak Ibu itu membuka genggaman Bapak Ibu? Mungkin. Ya, kemungkinan akan ada yang tetap menggenggam, ada juga yang akan membukanya nih Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu untuk membuka atau tetap mempertahankan genggaman tangan kita itu merupakan dari kontrol diri kita sendiri atau bujuk rayuan maut dari teman kita Bapak Ibu. Bujuk rayuan maut ya. Ya, itu nanti yang akan saya arahkan ke disiplin positif nih Bapak Ibu dari cobalah buka tadi. Ya. Kita tahu Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu langsung berpikir disiplin itu apa Bapak Ibu? Aturan, hukuman, peraturan, itu disiplin. Itu betul apa tidak? Aturan, hukuman, terus peraturan, betul? Ya. Padahal sebenarnya disiplin positif itu bisa tumbuh dari diri kita sendiri berdasarkan dari diri kita sendiri Bapak Ibu, atau bisa juga dari kekuatan orang lain. Makanya banyak orang bilang bahwa aturan itu untuk dilanggar. Ya, sebenarnya ketika orang masih menanamkan sikap disiplin itu adanya dari motivasi luar, Bapak Ibu. Tetapi itu bisa dari kontrol diri kita sendiri. Ya, dari permainan tadi di sini juga ada pergeseran kontrol, Bapak Ibu. Pergeseran atau perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada 4. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan kitalah yang mengontrol murid. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya, beranggapan bahwa murid harus kita kontrol nih Bapak Ibu. Padahal tidak. Mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Mereka mau melaksanakan tugas dari kita karena mereka mengontrol diri sendiri Bapak Ibu. Kita sudah membuat aturan tapi mereka tetap melanggar. Contohnya, ketika ada PR, tetap ada anak yang tidak mengerjakan. Itu berarti mereka telah mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita gurunya yang mengontrol. Seperti itu. Yang kedua adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Contoh, sudah dibuatkan gambar tapi malah dibilang kok kayak gini, seperti itu. Untuk itu akan membuat anak menjadi merasa down atau bersalah nih Bapak Ibu. Jadi kalau anak sudah melakukan sesuatu, jangan kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Terus yang ketiga, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif bermanfaat Bapak Ibu? Iya. Ya, menurut Bu Ismi, ya. Diberikan reward, diberikan hadiah, apa itu bermanfaat? Belum tentu Bapak Ibu. Karena bisa jadi murid akan merasa ketergantungan.
dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya karena mengharapkan suatu hadiah atau reward. Terus yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini orang dewasa merasa selalu bisa mengontrol anak-anak. Sebagai guru, kita biasanya juga masih memiliki pikiran dapat mengontrol muridnya. Ya, untuk itu di sini bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon atau rangsangan dari luar menjadi teori kontrol, Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol di sini dari stimulus respon. Ya, kebutuhan kita sama. Apakah kita berkebutuhan sama, Bapak Ibu? Kita semua memiliki kebutuhan yang sama? Teori kontrolnya, kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama, Bapak Ibu. Bu Ismi dengan Pak Kris kebutuhannya sama? Tidak kan? Pasti berbeda, ya? Terus kalau semua orang melihat hal itu sama, betul atau tidak? Tidak, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu stimulus teori kontrolnya, maaf. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya, Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda, tidak sama. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah setiap perilaku yang buruk itu suatu kesalahan, Bapak Ibu? Tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita bisa juga berbuat salah, tapi karena ada tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Apakah seperti itu? Apakah orang lain bisa mengontrol saya, Bapak Ibu? Ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Gimana, Bapak Ibu? Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, teori kontrolnya kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya apa, Bapak Ibu? Ya, model berpikir menang-menang. Maksudnya apa sih, Bapak Ibu? Model berpikir menang-menang? Ya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Itu merupakan disiplin positif. Jadi kita menerapkan disiplin positif tujuannya itu supaya menumbuhkan kesadaran bahwa anak itu bisa mandiri tanpa harus mendapatkan reward atau hadiah nih Bapak Ibu, tanpa iming-iming atau tanpa hukuman, tapi kesadaran dari diri sendiri, seperti itu. Terus disiplin positif itu sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak-anak sejak dini setiap hari, sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak supaya kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, anak berangkat sekolah
bukan karena anak tersebut ingin dipuji atau untuk mendapat hadiah, akan tetapi karena kesadaran sendiri dari anak tersebut bahwa berangkat tepat waktu merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa yang baik di sekolah. Sekarang kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan yang ada pada kita, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Itu semuanya tertuju pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 6. Coba bisa disebutkan dari ke-6 itu. Bu Ismi yang pertama? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bu Sri? Yang kedua, dimensi profil pelajar Pancasila adalah mandiri, ya. Bu Afi, dimensi yang ketiga bergotong royong. Pak Kris? Bernalar kritis. Terus yang terakhir adalah kreatif dan berkebinekaan global. Itu profil belajar Pancasila, dimensinya ada 6 nih Bapak Ibu. Ya, untuk teori motivasi perilaku manusia. Di sini tujuannya, ya, motivasi dari perilaku manusia itu biasanya dilakukan untuk menghindari sebuah hukuman. Itu motivasi berasal dari luar atau eksternal. Orang melakukan sesuatu karena takut dihukum, seperti itu. Karena ada motivasi takut dihukum. Jadi kalau dihukum nanti kan kita merasa tidak nyaman nih Bapak Ibu. Nanti saya takut dihukum kalau terlambat, seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan, ya, itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan motivasi yang kita tujukan untuk disiplin positif atau motivasi internal. Ya, motivasi itu tadi, ya, dilakukan karena kita belum percaya diri yang dari hukuman dan mendapatkan reward atau penghargaan itu. Kita walaupun sudah dewasa, Bapak Ibu, apakah masih tetap berpikiran seperti yang nomor 1 dan 2 tadi? Ya, takut karena dihukum, Ibaris, takut dipotong gajinya. Jadi selalu tepat waktu, Ibaris. Ya, ya, contoh itu, oke. Terus kita lanjut. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Kalau dihukum kita pasti merasa sakit, ya. Anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau diberikan hukuman pasti anak-anak akan selalu teringat, membekas di dalam hati sampai kapanpun, seperti itu. Jadi hukuman itu ternyata tidak baik nih Bapak Ibu untuk anak-anak. Nah, konsekuensi di sini. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, restitusi merupakan sebuah pilihan. Menurut Bapak Ibu, di antara tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Coba yang hukuman siapa? Cung? Gak ada yang acung. Ya, yang paling baik adalah restitusi. Ya, berdasarkan bagian di atas, di sini akan dijelaskan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa apa? Hukuman fisik, psikis, atau berupa kata-kata kasar Bapak Ibu. Contohnya, ada anak yang datang terlambat,
atau tidak sengaja menjatuhkan gelas atau apapun itu, biasanya bersifat tidak terencana dan terjadi saat itu juga. Misal ada anak yang pakai sepatu putih, ditanya kenapa pakai sepatu putih, copot sepatunya, seperti itu. Nah, itu terjadi bersifat satu arah nih Bapak Ibu, tanpa kesepakatan. Nah, terus dari pemakaian sepatu itu, sepatu putih tadi, nah di sini anak diberikan hukuman karena tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba anak tersebut memakai sepatu putih, anak disuruh mengelilingi halaman selama 3 kali. Nah, itu berarti kan tidak terencana nih Bapak Ibu, bisa berubah hukuman fisik. Contohnya itu lari tadi. Psikis, contohnya dari kata-kata kasar. Bagi kita itu biasa, tapi bagi anak-anak itu sangat kasar dan sangat membekas di dalam hati sampai kapanpun itu Bapak Ibu. Terus untuk konsekuensi, kalau tadi hukuman bersifat apa? Tadi konsekuensi adalah bersifat tidak terencana, hukuman bersifat tidak terencana. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, anak tidak membuat. Ya, contoh membuat kesepakatan kelas dengan siswa, tapi guru masih yang memegang kendali. Seperti itu nih Bapak Ibu. Di sini contohnya kalau ada piket, anak tidak melaksanakan piket diberikan denda. Kamu tidak piket, kamu bu guru denda. Kasih uang 500 kalau tidak piket. Nah, seperti itu gitu. Itu berarti hanya dari guru yang membuat konsekuensi. Oke, Bapak Ibu. Itu juga bisa ya. Kita ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, di sini dari restitusi kita berusaha menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Nah, nanti kita akan melihat ada sebuah video nanti Bapak Ibu, ya, untuk restitusi. Dari nomor 1, 2, 3 tadi, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu yang paling baik berarti yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Ya, berarti restitusi itu yang paling baik nih Bapak Ibu, karena restitusi itu dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada siswa, ya, dengan untuk mencari pemecahan masalah bersama siswa. Jadi kita hanya mengarahkan anak supaya anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita guru hanya memberikan apa? Validasi, menstabilkan masalah seperti itu, Ibu, Bapak Ibu, maaf. Untuk selanjutnya, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mencatat suatu story di dalam buku. Kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah" ini termasuk hukuman, restitusi, atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat suatu story di dalam buku, kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Yang nyuruh mencatat gurunya apa anak sendiri maksudnya? Anak berjanji saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Itu termasuk apa? Konsekuensi, ya. Iya, konsekuensi Bapak Ibu, karena kan anak
berarti sudah berjanji dengan mencatat tidak akan terlambat lagi, seperti itu di dalam buku. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang mana? Ya, lari mengelilingi lapangan berarti kan anak disuruh lari. Ya, karena terlambat hadir berarti itu termasuk hukuman. Ya. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Ya, membersihkan coretan itu termasuk konsekuensi karena anak yang membuat coretan jadi anak sendiri yang harus membersihkannya. Terus yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu di sekolah. Termasuk apa itu Bapak Bu? Pak Wafik? Termasuk hukuman ya. Karena anak kan disuruh push up ya. Tuh, karena tidak pakai sepatu, berarti itu hukuman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mengangkat kaki di depan termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Terus yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ya, karena pensil teman dirusak, anak disuruh membersihkan WC. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketujuh, lari keliling lapangan karena terlambat saat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Lari keliling lapangan karena terlambat saat pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi Bapak Ibu. Ya, dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita memberikan penghargaan bagi anak-anak kita yang berprestasi. Akan tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, penghargaan itu juga bisa menghukum anak-anak Bapak Ibu. Tidak hanya memberikan penghargaan berupa reward atau apa, membuat anak senang, tapi bisa juga membuat hukuman bagi anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari penghargaan tersebut pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, untuk jangka pendek anak bisa tertib, disiplin, baik, pintar, rajin belajar ketika mendapat penghargaan. Akan tetapi dalam setahun itu apakah Bapak Ibu akan terus memberikan penghargaan untuk anak-anak? Tidak Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Efektif apa tidak dengan pemberian penghargaan itu menurut Bapak Ibu? Kurang efektif ya. Mungkin untuk jangka pendek bisa nih Bapak Ibu, tapi kalau terus menerus kita memberikan, nanti lama-lama anak-anak akan tergantung pada penghargaan. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sama nggih, masih ada hubungannya. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan itu bisa terjadi apa tidak Bapak Ibu? Dengan penghargaan itu bisa merusak hubungan, bisa terjadi apa tidak Bapak Ibu? Dengan penghargaan tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ada kesenjangan dari yang tidak mendapatkan penghargaan. Di situ ada anak bilang, loh, kayak terus sih menang, kayak sih dapat hadiah, aku enggak. Nah, akhirnya kan hubungannya jadi rusak. Tuh, yang juara yang terus dapat hadiah, saya tidak pernah seperti itu kan. Jadi hubungannya rusak. Yeah. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga mengurangi kualitas. Jadi kalau nanti kita anak-anak tidak diberikan hadiah, maka anak-anak itu akan menjadi malas, tidak punya motivasi karena berharap selalu mendapatkan hadiah seperti itu. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Ya, masih sama ya Bapak Ibu. Penghargaan juga menghukumi. Contohnya,
Bapak Ibu memberikan hadiah untuk anak-anak yang juara 1. Nah, untuk yang juara 2 itu termasuk anak berprestasi apa tidak Bapak Ibu? Ya, berprestasi, tidak hanya yang juara 1, tetapi di sini yang diberikan hadiah atau reward penghargaan hanya yang juara 1. Yang juara 2 tidak diberikan hadiah. Jadi yang juara 2 itu akan merasa terhukum, merasa berkecil hati, kecewa, nih Bapak Ibu. Ya, untuk motivasi dalam diri, ini termasuk motivasi yang paling bagus karena motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi muncul dari kesadaran diri sendiri, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sering mendengar, ya, sering mendengar tentang peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk sekarang kita sering dengar tentang peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Tapi sebenarnya untuk sekarang itu, untuk peraturan sudah diganti menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Keyakinan itu bukan peraturan. Yang terbaik itu keyakinan, seperti itu. Kalau peraturan kan lebih ke satu arah ya. Peraturan lebih satu arah. Terus kalau Guru gitu ya. Keyakinannya ada kesepakatan dan jadi ada kesadaran untuk bersama. Ya, kalau keyakinan kita bersama anak, bersama gitu, untuk memperoleh keyakinan tersebut kita bersama anak-anak, ya. Ada kesepakatan dengan siswa. Tapi kalau peraturan satu arah dari guru saja, seperti itu ya. Terima kasih Pak Kris. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Kris. Ya, di sini ada gambaran sedikit nih Bapak Ibu, kenapa keyakinan bukan peraturan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor Bapak Ibu? Takut ditilang. Terus Menjaga keselamatan di sini. menjaga keselamatan. Ya, mungkin awalnya kita menggunakan helm itu takut ditilang itu tadi. Ya, itu berarti karena kita takut dengan peraturan. Oke. Nah, peraturan tersebut kita ikut membuat apa tidak? Tidak. Tetapi kalau kita menggunakan helm berdasarkan nilai-nilai keselamatan, berarti itu karena keyakinan diri kita atau bukan? Keyakinan. Ya, kita menggunakan helm berdasarkan nilai-nilai keselamatan. Itu berarti berdasarkan keyakinan diri kita sendiri. Ya, sama apa tidak keyakinannya? Ya, artinya kalau kita menggunakan keyakinan maka akan selamat. Semua keyakinan, semua meyakini apa tidak Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan helm akan selamat, seperti itu. Ya, kita meyakini nggih. Berarti kita punya kesepakatan nggih Bapak Ibu. Bukan karena takut ditilang atau ada polisi, ya Bapak Ibu, karena adanya sebuah peraturan, nggih, bukan keyakinan dari takut ditilang itu tadi. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan atas kesepakatan guru dan siswa, serta bersifat universal atau umum. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya. Di sini ada prosedur atau urutan pembuatan keyakinan kelas. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang keyakinan yang akan disepakati. Boleh menggunakan sticky note dan setiap anak dikasih satu-satu dan ditempelkan di depan. Sticky note ini seperti ini Bapak Ibu.
Anak menulis di sini, membuat keyakinannya masing-masing, terus ditempel di planot seperti itu. Terus yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Ya, yang kedua mencatat semua masukan dari siswa. Terus yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya di sini ada anak yang menuliskan tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Karena tidak boleh itu berarti kan merupakan peraturan. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu, seperti itu Ibu Bisni ya. Terus untuk selanjutnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan ya. Lanjut keempat, setelah membuat ya, kita tinjau kembali Bapak Ibu. Pasti banyak sekali dan ada yang sama. Maka dari itu kita kelompokkan jadi satu. Misalnya yang disiplin waktu, kita kelompokkan jadi satu. Yang kebersihan kita kelompokkan jadi satu. Terus yang piket kita kelompokkan jadi satu. Tepat waktu juga kita kelompokkan jadi satu. Setelah semuanya dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kita susun kembali. Kita tinjau ulang keyakinan apa yang akan kita buat Bapak Ibu. Contoh yang pertama adalah disiplin waktu, menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Namanya keyakinan ya, keyakinan kelas itu dibuat kalau bisa itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Cukup hanya 3 atau sampai 7 keyakinan. Kurang lebih segitu Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Terus yang kelima, meninjau dan menyetujui dan menandatanganinya. Ya, setelah dibuat, dikelompokkan, ditinjau kembali, ya Bapak Ibu, kita menyuruh anak itu untuk menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya di mana? Kita membuat kertas ya yang cantik. Dari kesepakatan itu kita tempel atau kita tulis. Nah, setelah jadi anak-anak suruh tanda tangan di kertas tersebut. Boleh di pinggir-pinggirnya Bapak Ibu. Atau kalau yang belum bisa tanda tangan, untuk anak kelas rendah kita boleh pakai cap jari atau cap jempol. Seperti itu, biar anak itu merasa bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah jadi kita tempelkan di dinding yang terlihat. Jangan sampai kita menempelnya di belakang pintu seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita cari dinding yang terlihat. Ini ada contoh hasil keyakinan kelas Bapak Ibu. Bertanggung jawab, mengerjakan piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Ini beberapa contoh hasil keyakinan kelas. Seperti yang kelas 1 itu. Ya, ini di kelas 1 ya Paris sudah dibuat. Ya, bagus sekali Paris. Sudah buat keyakinan kelas. Ya, berarti Bapak Ibu sudah jelas belum tentang keyakinan kelas? Ya sudah. Ya, tetap semangat untuk melaksanakan di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ke posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Kalau disuruh memilih, Bapak Ibu pilih yang mana dari posisi kontrol ini? Silakan Bapak Ibu nanti isi di kertas plano, sticky note yang saya bagikan, diisi terus cukup disimpan oleh Bapak Ibu. Nanti kita setelah selesai ini
lihat kembali apakah yang sudah ditulis Bapak Ibu itu yang merupakan yang terbaik atau bukan. Oke, saya bagikan nih Bapak Ibu. Yang orange. Yang orange ada pakai adanya kuning. Silakan Bapak Ibu isi posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu itu yang terbaik di antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Setelah ditulis silakan Bapak Ibu simpan oleh Bapak Ibu. Nanti kita lihat yang sudah ditulis itu posisi yang terbaik apa bukan. Sampun nih Bapak Ibu. Ya, monggo disimpan dulu. Ya, di sini ada video tentang posisi kontrol yang 5 tadi. Kita melihat video sebentar nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada video posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Menurut Bapak Ibu, untuk posisi penghukum itu baik apa tidak Bapak Ibu? Ya, tidak. Kenapa? Membuat anak sakit hati. Membuat anak sakit hati, membuat anak trauma, takut. Oke. Ya, untuk yang kedua, kita ke video posisi pembuat merasa bersalah. Kita simak nih Bapak Ibu. Masih sama Naren. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya Bapak Ibu, untuk posisi pembuat merasa bersalah itu baik apa tidak? Tidak. Tidak. Ya, nanti kita lihat lagi. Sekarang posisi teman Bapak Ibu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ya, untuk posisi teman lebih lembut nih Bapak Ibu. Untuk kata-katanya ada sayang seperti itu ya. Kita lihat lagi posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Lari lagi masih sama. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, untuk posisi manajer ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Terbaik. Terbaik menurut Pak Riz. Kenapa? Di situ pertama diajak apa ya, ngobrol dulu. Ngobrol. Tentang apa tadi? Keyakinan yang telah Ya, bersama. ngobrol tentang keyakinan. Setelah itu tidak hanya diajak untuk mengingat keyakinan, tapi solusinya seperti apa? Iya, anak disuruh mencari solusi sendiri. Iya. Ya, terima kasih Pak Riz. Jawabannya sangat bagus Bapak Ibu. Ya, kita lanjut nih Bapak Ibu. Dari 5 posisi tadi, apakah ada dampak atau keunggulannya? Kita bisa lihat nih Bapak Ibu, dampak atau keunggulan dari 5 posisi kontrol tadi. Oke, untuk yang pertama adalah penghukum. Di sini posisi penghukum menghadik, marah-marah sambil tunjuk-tunjuk, kamu itu berkaca pinggang, ngetenteng seperti itu, nggih. Memberikan hukuman baik fisik, psikis dan verbal. Apakah ada dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya apa Bapak Ibu? Ya, anak menjadi pendendam dan akan selalu diingat sepanjang hidupnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, suaranya lembut, tetapi terkesan menyalahkan siswa. Kalau kamu seperti ini, nanti ibu yang akan disalahkan oleh Pak Kepala, misalnya. Ya, nadanya
biasa, tapi membuat anak akan semakin merasa bersalah. Terus guru menyatakan kepada siswa dan guru merasa menderita, itu tadi Bapak Ibu. Nanti ibu yang akan dimarahi oleh Pak Kepala, seperti itu. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Membuat anak minder, tidak percaya diri, rasa bersalah, melakukan apa-apa takut salah. Nah, posisi yang ketiga, guru sebagai teman. Merasa seperti teman. Iya, di situ ya kurang menghargai menurut Paris. Terus karena teman jadi ketegasannya ya. Ya, Kurang lah ya. ya, jadi anak itu merasa kurang ketegasannya karena merasa anak itu dekat dengan gurunya. Ya, ada pembela seperti itu, nggih. Jadi anak tidak bisa ya melakukan ketegasan menurut Paris. Terus kabungan juga. Ya, kabungan menurut Paris. Bahasa petaninya manja. Ya, bahasa petaninya katanya manja seperti itu. Alman. Alman, ya. Untuk posisi yang selanjutnya adalah tadi posisi pemantau. Di sini nada bicaranya, ekspresinya biasa, datar, ya. Identitas berhasil. Maksudnya itu apa Bapak Ibu? Identitas berhasil itu maksudnya dari identitas yang gagal, ya, anak yang tadinya punya masalah menjadi berhasil menemukan pemecahannya. Ya, selanjutnya pemantau saat siswa diberi sanksi, seperti itu. Dampaknya apa Bapak Ibu? Menghitung kesalahan yang dilakukan tanpa melihat kebajikannya. Apakah nilai-nilai dari sanksi itu, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus untuk posisi manajer, di situ tadi dari video posisinya adalah netral. Tercipta posisi identitas berhasil. Mengajukan pertanyaan yang bermakna, seperti itu ya, dari gurunya. Menanyakan alasannya, mengapa kira-kira kalau kamu terlambat seperti itu, baiknya seperti apa, seperti itu. Terus anak dituntut untuk mencari solusi sendiri. Kamu kira-kira bisa tidak menyalakan alarm? Siswa dipancing untuk mencari solusi sendiri, seperti itu. Dampak dari posisi manajer apa Bapak Ibu? Anak menjadi mandiri. Ya, anak menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Anak tidak merasa takut, tidak merasa tegang, seperti itu ya. Anak diajak bicara, mencari solusi sendiri. Sekarang kita lihat ke kertas yang sudah ada di Bapak Ibu tadi yang sudah tulis. Apakah yang sudah ditulis tadi itu sudah posisi kontrol yang terbaik? Tadi pas nulis belum, setelah belajar video. Ya, menurut Taklis pakai mic Taklis. Oke. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu. Oke. Nama saya Alex. Saya mengajar di kelas 1. Oke, pripun? Tadi pas belum belajar dengan videonya Bu Eni. Iya, Pak Lis menulis. Ya, saya Pak Alex menulis teman atau konco. Ya, memilih posisi teman yang terbaik, Tapi setelah kita melihat video, saya berubah menjadi manajer. ya, Pak Lis akhirnya berubah memilih menjadi posisinya menjadi manajer. Saya amalkan. Iya, berarti sudah berubah, Berubah. Ya, berarti kita melihat video tadi, kita tahu posisi yang terbaik kita sebagai seorang guru itu seperti apa, Pak Lis. Ya, terima kasih Pak Lis. Terima kasih untuk Pak Lis yang selalu menjawab gercep. Ya, luar biasa untuk Pak Lis, dan untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu.
Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya, apakah kebutuhan dasar ini hanya dirasakan oleh kita orang dewasa, Bapak Ibu? Tidak. Anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar tersebut. Ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya apa, Bapak Ibu? Sandang, pakaian, pangan, berarti makan dan minum. Papan, tempat tinggal, ya. Untuk kebutuhan bertahan hidup, mempunyai anak itu termasuk kebutuhan bertahan hidup apa bukan, Bapak Ibu? Memperbanyak keturunan. Ya, termasuk Bu Ismi. Kenapa Bu Ismi? Ya, suatu saat saya akan meninggal dunia dan saya ingin apa ya? Ya, pakai mic Bu Ismi biar lebih jelas. Tidak perlu perkenalan lah ya. Ya, sudah saya tahu. buka. Nama baru. Manusia ini kan hidup di dunia itu untuk menebar manfaat. Nggih. Sedangkan manusia kan punya umur ya yang terbatas. Nah, suatu saat kita sudah habis jatah umurnya, maka anak kita lah yang akan meneruskan gitu. Oke, bagus sekali jawabannya Bu Ismi. Terima kasih Bu Ismi. Untuk yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Di sini contohnya pada saat kita di sekolah ada anak yang caper, cari perhatian dari gurunya. Nah, kita sebagai guru melihat anak tersebut, merasa sebel. Tapi padahal dari rasa caper tersebut, anak tersebut itu ingin diperhatikan dan diberi kasih sayang. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus untuk yang ketiga, penguasaan. Contohnya, kalau penguasaan, nih nilaiku bagus, kamu tak nilainya jelek, seperti itu. Itu kan contoh penguasaan, menguasai, saya merasa yang paling hebat, seperti itu. Terus kebebasan, contohnya apa Bapak Ibu? Ya, kalau anak belajar di kelas terus kan merasa bosan nih Bapak Ibu, pengen belajar keluar kelas, ya kita ajak keluar biar anak tidak merasa bosan. Terus yang kelima, kesenangan, kebutuhan kesenangan. Ya, maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu? Bersenang-senang. Kita sebagai manusia pasti butuh kesenangan nih Bapak Ibu. Hidupnya pengen selalu senang, tidak susah. Pokoknya semua hal yang membuat kita senang itu merupakan kesenangan. Ya, dari kebutuhan dasar tadi, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang mana? Ya, di sini kan ada aku senang main kejar-kejaran, kan senang ya. Berarti kebutuhan dasar kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, kasih sayang merasa perlu diperhatikan. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya. Tadi, nah, ya, penguasaan. Terus, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, ya, paham ya Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut ke dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas Bapak Ibu? Dunia berkualitas itu tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Contohnya di album foto. Ya, kita menyimpan semua hal-hal yang dianggap oleh kita adalah berkualitas. Seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Siapa orang-orang yang paling penting dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu? Ya, coba menjawab untuk Bu Ismi. Ya, orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang kita sayangi, ya, Bu Ismi. Coba untuk yang kedua, Bu Api. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidupnya Bu Api? Kejujuran. Kenapa kejujuran, Bu Api? Ya, karena kita hidup harus selalu jujur. Ya, yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang paling ideal, karakter atau sifat yang paling Anda impikan dalam hidup Anda, coba Pak Timbar. Bertanggung jawab. Ya, kenapa Pak Timbar? Karena menjadi orang bertanggung jawab itu keren menurut saya. Ya, menjadi orang yang bertanggung jawab itu keren, kata Pak Timbar ya. Ya, bagus Pak Timbar. Terus untuk keempat, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Yo, Pak Kris mau menjawab atau yang lain, Bu Sri? Yang lain dulu biar. Bu Sri? Tidak? Bu Ismi? Pencapaian yang sangat Bu Ismi banggakan saat ini? Ketika saya bisa mempertanggungjawabkan tugas saya. Ya, ketika Bu Ismi bisa mempertanggungjawabkan tugasnya Bu Ismi, bisa menyelesaikannya tepat waktu seperti itu. Ya, itu membuat bangga nih Bu Ismi. Ya, bagus sekali jawabannya Bu Ismi. Terus yang kelima, apa pekerjaan yang paling ideal bagi Anda? Coba Bu Api. Pekerjaannya paling ideal Bu Api saat ini? Iya, menjadi guru. Karena sekarang Bu Api adalah seorang guru ya. Terus yang keenam, coba ceritakan perjalanan hidup Anda. Pada saat itulah titik puncak hidup Anda. Pak Timbar atau Pak Kris? Ya, Pak Mati. Ya, monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Ceritakan perjalanan hidup Anda pada saat itulah titik puncak hidup Anda. Oh iya, Pak Kris. Ya. Alex ya, bukan Pak Kris ya. Oh iya, Alex sudah ganti nama nih. Oke, titik puncak ini maksudnya kesuksesan. Ya, Oke. yang membuat dari perjalanan hidup Pak Kris itu merupakan suatu titik puncak di hidup Pak Kris. Oke, siap. Jadi pas masih SD ya. Ya. Masih imut-imut. Itu cita-cita saya ingin menjadi guru. Oh, cita-citanya Ya, Pak Kris pas saat SD menjadi guru. Karena terinspirasi oleh guru yang menurut saya menjadi inspirator ya. Iya. Nah, kemudian dengan susah payah, dengan doa dan lain sebagainya, saya bisa menempuh pendidikan sampai SMA. Nah, disitulah terputus cita-cita saya. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Maka harapan yang terbaik adalah saya berharap dengan Allah. Iya, berdoa. Berdoa. Pernah jadi bakul mbako, ya. Jadi tukang rosok, ya. Ngode gendeng, masih tangannya gede banget kayak Popeye. Iya, sampai akhirnya saya diajak makan sate bareng-bareng dengan alumni SMA. Oke. Nah, di situ terjadi ngobrol santai ya. Oke. Apa sih ngobrol santai, apa sih bahasa Inggrisnya? Yes. Kita. Sampai akhirnya ngobrol itu menjurus pada, lah mana sih kerjanya udah apa gitu kan? Saya masih nganggur, nganggur kuliah baik. Nah, disitulah mulai dibuka pintu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya dikasih beasiswa sampai saya kuliah UT 5 tahun selesai, kemudian saya daftar banyak sekali ya. Setelah selesai daftar KAYI, daftar KAUR ya, daftar apa baik, sampai kemudian daftar CPNS juga 2 kali. Perjuangan ya, Pak Kris. Perjuangan ya. Alhamdulillah ini adalah titik puncak hidup saya. Saya merasakan seperti itu ya. Saya mendapatkan hadiah dari Allah menjadi seorang PNS, dan alhamdulillah lagi saya bisa bertemu dengan Bu Eni, Pak Tiarno, Pak Kwasli, Bu Ismi, Iya. Bu Awi, Bu Sri. Iya, terutama dengan istri. Dan yang terutama adalah istri, dan saya bisa membahagiakan kedua orang tua. Iya. Ya, terima kasih lah ya. Ya, kita mengucapkan sekali. Ya, perjuangannya begitu
itu nih Pak Riz, Iya. untuk mencapai puncak sekarang kita harus Pak Riz berarti sekarang harus benar-benar bersyukur dan mensyukuri Pak Riz Iya. dari perjuangan yang begitu panjang. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau rezeki itu tidak kemana nih Pak Riz? Iya, rezeki jodoh Ya. tidak usah menangis. Ya, Bu Ismi tidak usah menangis berarti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riz. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna apa Bapak Ibu? Coba Bu Sri, Pak Wafik. Yang paling bermakna dalam hidup Anda itu apa Pak Wafik? Ya. Apa Pak Wafik? Sehat, kesehatan. Yang paling bermakna? Diberikan kesehatan. Ya, diberikan kesehatan itu kunci yang paling utama nih Bapak Ibu, yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Tapi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa nih Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya ada segitiga restitusi. Tadi di awal kita sudah membahas segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan. Ya, segitiga restitusi kita lihat kembali adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid dengan tujuan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini kita lihat Bapak Ibu, intinya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan meminta anak untuk menebusnya dengan hukuman. Tetapi kita sebagai guru harus membantu anak tersebut mencari solusi, jangan dihukum. Karena anak kalau dihukum tidak akan merubah sikapnya, itu hanya jangka pendek. Sementara nih Bapak Ibu, ya untuk segitiga restitusi di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita sebagai seorang manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, untuk menguatkan anak dari identitas gagal menjadi berhasil, ya, itu dengan tidak menyalahkan anak, ya Bapak Ibu. Ya, untuk menstabilkan identitas, ya, dengan menstabilkan identitas anak itu akan menjadi tidak takut, tidak merasa bersalah, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Seperti itu, ya. Kita cari tahu. Jadi anak itu akan mau menjawab dan tidak merasa takut. Untuk selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Oke, monggo Pak Riz. Boleh ke belakang, boleh. Oke, terima kasih Pak Riz. Untuk yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, Ibu, Bapak, guru di sini pernah membuat keyakinan kelas? Ya, sudah membuat, ya. Ya, kira-kira keyakinan apa yang pernah disepakati Bapak Ibu? Pak Libar, keyakinan disiplin. Ya, keyakinan disiplin. Ya, di sini kalau kita melanggar disiplin, ya, anak kita bawa untuk menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Keyakinan apa yang sudah dibuat, seperti itu. Jadi anak akan mengingatnya kembali dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya di sini ada video Bapak Ibu. Tentang segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Ini Aku posisi balik ke saya menstabilkan identitas Bapak kesel Ibu. banget.
itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, itu tadi video tentang segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat nih Bapak Ibu. Terus untuk selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan dari yang sudah tadi kita lakukan dalam diskusi, dalam pemaparan saya. Apakah Bapak Ibu setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini untuk soal yang di awal tadi Bapak Ibu, ya. Apakah sudah sesuai apa belum? Karena di awal kan tadi kita belum pemaparan nih. Setelah pemaparan diseminasi ini, apakah dari hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa Bapak Ibu? Tidak. Ya. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya. Terus guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak. Ya, untuk yang pertama tadi, ya, hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, ya, betul. Terus yang pemberian hadiah bisa, tapi hanya untuk jangka pendek. Ya, untuk jangka panjangnya itu akan membuat anak itu selalu malas, hanya mengharapkan hadiah. Terus yang untuk ketiga, guru memberikan solusi, itu merupakan posisi apa tadi Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya, dengan menggunakan kata-kata yang halus atau membimbing anak untuk mencari pemecahan masalah Bapak Ibu. Terus untuk yang terakhir adalah refleksi. Silakan Bapak Ibu tulis di sticky note perasaan saat ini yang Bapak Ibu rasakan. Oh, nggak ada. Boleh langsung dijawab, Bu Ismi. Perasaan
Ya, merasa senang bisa mendapatkan ilmu kata Ibu Ismi. Semoga bisa bermanfaat Ibu Ismi setelah kegiatan ini. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi, saya jadi apa Pak Limbar? Setelah kegiatan ini, sharing ini, apa yang Pak Limbar dapatkan? Saya jadi berubah mindsetnya yang awalnya mungkin cuma itu Boleh pakai mic Pak Limbar? yang saya mungkin berubah pikiran ya, berubah mindset yang mungkin awalnya saya ini kan dari jawaban yang pertama adalah saya akan menjadi teman untuk siswa-siswa saya. Ternyata kurang tepat ya, harusnya saya menjadi manajer untuk teman siswa-siswa saya. Ya, terima kasih Pak Limbar. Ya, untuk yang terakhir adalah target selanjutnya itu apa Bapak Ibu? Setelah kegiatan ini? Saya akan menerapkan. Ya, menerapkan baik di sekolah maupun di rumah. Ya, di sekolah maupun di rumah Bu Ismi. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan sharing atau diseminasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan pastinya milik saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan nih Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.